Halo, saya Muhammad Rizaldo Khairuddin, program studi informatika dari Universitas 11 April. Di video ini saya akan membagikan hasil penelitian saya mengenai analisis sentimen terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Setiap hari, jutaan orang di Indonesia membicarakan ekonomi di media sosial, mulai dari isu PHK, inflasi, ekonomi melemah, hingga nilai tukar yang melemah. Tapi bagaimana sebenarnya sentimen atau pandangan publik secara keseluruhan? Positif, negatif, atau netral? Opini publik ini adalah data yang sangat berharga jika bisa memahaminya. Kita bisa mendapatkan gambaran ekonomi dari sudut pandang masyarakat. Inilah yang melatar belakangi penelitian saya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sentimen publik tersebut menggunakan data dari Twitter atau X dengan menerapkan teknologi Natural Language Processing atau NLP. Secara spesifik, saya membandingkan dua model machine learning, yaitu Naive Bayes dan Stacking Classifier untuk melihat mana yang paling akurat. Jadi, bagaimana penelitian ini dilakukan? Prosesnya terdiri dari beberapa tahap. Pertama ada pengumpulan data. Saya mengumpulkan sekitar 3.000 tweet berbahasa Indonesia dari Januari hingga 31 Mei 2025 dengan menggunakan kata kunci seperti PHK, inflasi, dan nilai tukar. Kemudian yang kedua ada pemrosesan teks. Data-data yang telah terkumpul, tweet-tweet yang telah terkumpul ini masih mentah, penuh dengan noise seperti slang, typo, dan emoticon. Jadi semua data ini dibersihkan dan dinormalisasi agar bisa diproses oleh mesin. Kemudian ada pelabelan leksikon dan ekstraksi fitur TF-IDF semantik. Di tahap ketiga ini, setiap tweet diberi label sentimen, positif, negatif, atau netral menggunakan kamus leksikon. Kemudian teks diubah menjadi format angka yang bisa dipahami model menggunakan teknik TF-IDPOS. Kemudian terakhir ada modeling dan evaluasi. Data yang sudah siap kemudian digunakan untuk melatih dua model, Naive Bayes dan Stacking Classifier. Kinerja keduanya diukur menggunakan metrik akurasi dan F1 score. Lalu, apa saja hasil yang didapat? Data awal yang terkumpul adalah 3.000. Namun, setelah melalui proses pembersihan data, beberapa tweet menjadi kosong dan tidak dapat digunakan. Sehingga data akhir yang valid untuk dianalisis adalah sebanyak 2.939 tweet. Dari 2.939 data Twitter ini yang valid, distribusi sentimennya didenominasi oleh netral, diikuti oleh positif, dan terakhir negatif. Untuk kata yang sering muncul bisa dilihat dalam word cloud. Kata seperti ekonomi, Indonesia, maju, diplomasi, dan global menjadi yang paling dominan. Selanjutnya, perbandingan antara kedua model. Model yang pertama, model dasar Naive Bayes memperoleh akurasi 74,72%. Cukup baik, namun matriks evaluasinya menunjukkan model ini sering salah mengklasifikasi tweet netral sebagai positif atau negatif. Kemudian bagaimana dengan model Stacking Classifier? Hasilnya luar biasa. Model ini berhasil mencapai akurasi 86,17%. Sebuah peningkatan yang signifikan. Confusion matrixnya juga menunjukkan bahwa model stacking jauh lebih andal dalam membedakan ketiga kelas sentimen, terutama dalam mengidentifikasi sentimen netral yang ambigu. Jadi, apa kesimpulannya? Pertama, analisis sentimen berhasil diterapkan untuk memetakan opini publik tentang ekonomi Indonesia di Twitter atau X. Yang kedua,
Pendekatan ensemble seperti stacking classifier terbukti lebih unggul daripada model tunggal seperti Naive Bayes untuk tugas klasifikasi teks berbahasa Indonesia yang kompleks. Lalu, apa langkah selanjutnya dari penelitian ini? Tentu saja masih banyak ruang untuk pengembangannya. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian ini bisa diperluas dengan menggunakan model deep learning yang lebih canggih seperti Indobert, atau bahkan membuat visualisasi dashboard secara real time untuk memantau sentimen publik. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai analisis sentimen ekonomi Indonesia di Twitter atau X. Terima kasih.